Anggota kami yang sudah wafat dari laporan kami yang real time itu sudah 234 orang sampai hari ini. Ya. Dengan yang terinfeksi sebenarnya kami punya pemantauan internal yang dilakukan secara volunteer oleh para perawat. Itu lebih dari 5.000 orang yang terinfeksi, tetapi saya kira ini pasti angkanya yang faktualnya lebih banyak. Karena menurut laporan dari teman di Provinsi DKI saja, itu salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan itu perawatnya 1.200, itu 400-nya terinfeksi. Kemudian di Jakarta Pusat perawatnya 2.000-an, yang 500-nya terinfeksi. Jadi saya kira itulah gambaran, mungkin antara 30% mereka sudah terinfeksi. Ya. Begitu Mbak Monika. Baik, berarti sekitar ada 5.000 ya Pak kalau dari catatan terakhir bahwa perawat terinfeksi positif COVID-19 ini. Nah lantas hingga saat ini Pak, kita ketahui sudah hampir 11 bulan kita bergelut dengan pandemi COVID-19 ini di tanah air. Seperti apa kondisi dari nakes khususnya perawat saat ini? Ya, terima kasih Mbak Monika. Khususnya akhir-akhir ini dengan meningkatnya kasus yang luar biasa, sudah menembus angka 1 juta lebih. Ini rumah sakit juga bornya sudah makin tinggi. Ini menunjukkan bahwa makin banyak pasien yang dirawat. Ini memberikan dampak kepada petugas kesehatan khususnya perawat. Ini adalah beban kerja yang cukup tinggi. Ya, kadang-kadang mereka harus mengurangi libur. Ya, setelah masuk malam biasanya 2 hari libur, itu tidak ada libur, mereka harus masuk lagi. Ya, untuk mengisi kebutuhan tenaga dikarenakan meningkatnya jumlah kasus. Seiring dengan beban fisik yang meningkat itu juga beban psikologis kita, rasa kekhawatiran kita, rasa kewaspadaan kita juga meningkat. Ini memberikan beban psikologis yang tinggi juga pada mereka. Tadi Anda sempat katakan Pak Harif bahwa memang pengorbanan oleh para nakes dan juga perawat ini tidak sebanding ya dengan insentif yang diberikan karena memang yang dipertaruhkan di sini setiap harinya adalah nyawa. Lantas bagaimana Anda melihat upaya pemerintah sendiri untuk terus menjaga keselamatan dan juga keamanan para nakes, Pak? Ya, saya kira selain insentif juga sebenarnya dari awal kita ingin ada lebih perhatian kepada perlindungan bagi petugas kesehatan ini, termasuk perawat di dalamnya. Karena kalau kita berkomitmen bahwa petugas kesehatan ini adalah garda terdepan, atau salah satu sisi yang lain katanya adalah palang pintu terakhir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penanganan COVID ini, tentu mereka harus dijaga keselamatannya. Jadi inilah yang saya kira yang penting sekali menjadi komitmen bersama kita. Bagaimana keselamatan terhadap perlindungan mereka terhadap terinfeksi, ya, yang sehat tidak terinfeksi dan yang terinfeksi untuk tidak sampai mereka meninggal karena keterlambatan atau lancaran di dalam memberikan pelayanan. Ya, ini yang menjadi penting, Mbak. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.